Izin memperkenalkan diri, nama saya Sumarin Terlian Babat dari Prodi PJJ Manajemen S1 kelas MJ 404, mata kuliah Manajemen SDM 2. Izin presentasi tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Dalam dunia kerja, organisasi baik bisnis maupun non-bisnis merupakan wadah di mana individu latar belakang, keahlian, dan tujuan yang beragam berkumpul untuk mencapai visi bersama. Dalam prosesnya, dua aspek yang sangat menentukan keberhasilan organisasi adalah konflik dan komunikasi. Keduanya memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, memahami penyebab konflik, strategi penyelesaiannya, serta pentingnya komunikasi yang efektif menjadi hal yang sangat krusial bagi manajemen sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada pencapaian bersama. Penyebab timbulnya konflik dalam perusahaan. Yang pertama, perbedaan tujuan dan prioritas. Setiap departemen dalam organisasi memiliki fokus dan sasaran yang berbeda. Ketika tujuan tidak selaras, konflik bisa muncul. Contoh, tim produksi ingin mengingatkan efisiensi dengan mengurangi waktu pengerjaan, sementara tim kualitas ingin memperpanjang waktu untuk memeriksa produk. Ketidaksesuaian ini bisa menimbulkan ketegangan antara tim. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak tepat waktu dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustasi. Contohnya, seorang supervisor memberikan instruksi melalui pesan singkat tanpa penjelasan detail karyawan menafsirkan tugas secara berbeda, sehingga hasil kerja tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, distribusi sumber daya yang tidak adil. Ketika sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, atau fasilitas tidak dibagi secara proporsional, rasa ketidakpuasan bisa muncul. Yang keempat, perbedaan nilai budaya dan kepribadian. Setiap individu membawa latar belakang, nilai, dan gaya kerja yang berbeda. Ketidaksesuaian ini bisa memicu konflik interpersonal. Dan yang terakhir, persaingan jabatan atau pengakuan. Visi pribadi dan keinginan untuk mendapatkan promosi atau pengakuan bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Contoh, dua karyawan bersaing untuk posisi manajer. Salah satu mencoba menjatuhkan yang lain dengan menyebarkan informasi negatif atau hoax. Metode efektif untuk penanganan konflik. Yang pertama, kolaborasi. Metode ini menekankan kerjasama untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Yang kedua, kompromi. Setiap pihak mengorbankan sebagian kepentingannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, akomodasi. Salah satu pihak memilih masalah demi menjaga hubungan atau demi kepentingan yang lebih besar. Yang keempat, penghindaran. Konflik dihindari atau ditunda. Biasanya ketika isu tidak terlalu penting atau suasana emosional sedang tinggi. Dan yang kelima, kompetisi. Salah satu pihak memaksa kehendaknya. Biasanya dalam situasi darurat atau keputusan harus segera diambil. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah fondasi dari semua aktivitas organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi dan produktivitas akan terganggu. Empat, komunikasi efektif, menyelaraskan visi dan misi organisasi, meningkatkan kepercayaan antar karyawan, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, dan terakhir meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Hambatan umum dalam komunikasi. Yang pertama, perbedaan bahasa dan budaya. Kedua, gangguan teknis atau fisik. Ketiga, kurangnya umpan balik. Yang keempat, asumsi dan prasangka. Dan yang kelima, gaya komunikasi yang tidak sesuai. Rekomendasi pedoman komunikasi yang baik. Yang pertama, bangun budaya komunikasi terbuka. Dorong karyawan untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Adakan forum rutin untuk diskusi dan umpan balik. Kedua, latih keterampilan komunikasi. Adakan pelatihan komunikasi interpersonal, presentasi, dan negosiasi. Tiga, gunakan media yang tepat. Pilih saluran komunikasi sesuai urgensi dan kompleksitas pesan. Misalnya, rapat langsung untuk isu penting, email untuk informasi umum. Keempat, terpaksa listening. Dengarkan dengan penuh perhatian, jangan menyela, dan berikan tanggapan yang menunjukkan pemahaman. Kelima, konsistensi dan transparansi informasi. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, konsisten, dan tidak menimbulkan kebingungan. Keenam, berikan umpan balik secara konstruktif. Sampaikan kritik dengan cara yang membangun, fokus pada perilaku, bukan pribadi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.